Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Aris. Perkenalkan, nama saya Angel Gabriela Nainggolan dengan NIM 2200302033 kelas 2A Malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang budaya organisasi. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang budaya organisasi, lebih baik kita mengerti apakah budaya organisasi itu. Ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang pengertian budaya organisasi itu sendiri, tapi saya merangkum secara garis besar apa budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem nilai organisasi yang dianut oleh anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para anggota organisasi. Nah, budaya organisasi itu bertindak sebagai kode etik bagi para anggotanya ketika berperilaku di luar lingkungan organisasi. Selanjutnya kita masuk ke teori budaya organisasi. Teori budaya organisasi adalah sebuah teori komunikasi yang mencakup semua simbol komunikasi, yaitu tindakan, rutinitas, dan percakapan, serta makna yang dilekatkan orang terhadap simbol tersebut. Dalam perusahaan, budaya organisasi dianggap sebagai salah satu strategi perusahaan untuk mencapai tujuan dan kekuasaannya. Ada 3 asumsi mengenai teori budaya organisasi. Yang pertama, asumsi terhadap nilai organisasi. Yang kedua, asumsi terhadap simbol budaya organisasi. Yang ketiga, asumsi terhadap budaya yang bervariasi. Kita masuk yang pertama, asumsi terhadap nilai organisasi. Anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan persamaan yang sama mengenai realitas organisasi, sehingga pemahaman mereka mengenai nilai-nilai organisasi lebih baik. Nah, asumsi teori budaya organisasi ini mengacu pada nilai organisasi yang merupakan standar dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam sebuah budaya. Selanjutnya yang kedua, asumsi terhadap simbol budaya organisasi. Penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting dalam budaya organisasi. Saat orang bisa memahami simbol tersebut, maka seseorang bisa bertindak berdasarkan budaya organisasinya. Lalu yang ketiga, asumsi terhadap budaya yang bervariasi. Nah, setiap perusahaan pasti memiliki budaya organisasi yang bervariasi dan interpretasi tindakannya juga beragam. Nah, setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda-beda. Setiap individu dalam organisasi tersebut juga menafsirkan budaya organisasinya secara berbeda. Tapi, perbedaan budaya dalam organisasi justru seringkali menjadi kekuatan dari organisasi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi budaya organisasi. Pemimpin sebuah organisasi memiliki peran penting dalam membentuk budaya organisasi. Banyak pemimpin yang menggunakan teori budaya organisasi yang ada saat ini untuk diterapkan di perusahaannya. Oleh karena itu, budaya organisasi yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma memiliki 6 fungsi antara lain. Yang pertama, meningkatkan rasa kepemilikan. Budaya organisasi berfungsi sebagai identitas yang meningkatkan rasa kepemilikan dan loyalitas bagi seluruh anggotanya. Rasa kepemilikan berarti penerimaan sebagai anggota atau bagian dari sesuatu. Nah, misalnya suatu organisasi sangat menekankan budaya kedisiplinan, maka anggotanya akan memiliki identitas bahwa mereka kumpulan orang-orang yang disiplin. Fungsi budaya organisasi yang kedua, yaitu sebagai alat untuk mengorganisir setiap anggota atau karyawan suatu perusahaan. Maksudnya mengorganisasikan atau mengatur suatu kelompok agar membentuk suatu kesatuan. Nah, nilai-nilai dan norma-norma dalam budaya organisasi bisa menjadi batasan-batasan yang harus dipahami dan dipatuhi semua anggotanya. Nah, hal inilah yang bisa membedakan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Yang ketiga, budaya organisasi memiliki fungsi untuk meningkatkan kekuatan nilai suatu organisasi. Maksudnya meningkatkan kualitas suatu organisasi melalui nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam budaya organisasi tersebut.
Selanjutnya, fungsi budaya organisasi sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku setiap anggotanya di dalam maupun di luar lingkungan organisasi. Nah, nilai-nilai dan norma-norma dalam budaya organisasi bisa memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawannya. Yang kelima, mendorong kinerja anggota. Fungsi budaya organisasi yang selanjutnya mendorong para anggota untuk meningkatkan performa kerja sehingga lebih mengedepankan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Jadi mereka lebih sadar bahwa kepentingan bersama harus lebih diprioritaskan. Yang terakhir, menentukan tujuan organisasi. Budaya organisasi berfungsi untuk menentukan arah atau hal-hal yang bisa dilakukan atau tidak. Tujuan adalah untuk penjabaran dari visi dan misi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis budaya organisasi. Budaya organisasi suatu kelompok akan berbeda dengan kelompok atau perusahaan lainnya. Ada dua tipe budaya organisasi yang membuat nilai-nilai dan kebijakannya dibuat berbeda. Yang pertama, budaya organisasi yang kuat. Ini jenis budaya organisasi yang mengacu pada kondisi di mana karyawan bisa menyesuaikan diri, menghormati kebijakan organisasi, dan mematuhi semua pedoman organisasi. Nah, setiap anggota akan merasa sangat menikmati pekerjaannya dan menganggap setiap pekerjaannya sebagai pengalaman yang baru dalam budaya organisasi yang kuat. Artinya, mereka akan menerima peran dan tanggung jawabnya di sebuah organisasi atau perusahaan dengan sepenuh hati atau sukarela. Lalu yang kedua, jenis budaya organisasi yang lemah. Ini jenis budaya organisasi yang setiap anggotanya menerima peran dan tanggung jawabnya hanya karena rasa takut pada pimpinan. Nah, mereka itu takut dengan segala macam kebijakan organisasi sehingga mereka lebih menganggap organisasi sebagai platform untuk mencuri penghasilan. Tapi mereka juga tidak merasa terikat dengan organisasi atau perusahaan tersebut. Jenis-jenis budaya organisasi menurut ahli Nu and Mondi 1996, budaya organisasi juga terbagi menjadi dua tipe, antara lain yang bersifat terbuka dan partisipasif itu ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang lebih tinggi dan rasa saling percaya pada bawahan atau anggota organisasi. Nah, budaya organisasi yang terbuka dan partisipasif ini juga memiliki sifat komunikasi yang lebih terbuka, kepemimpinan yang suportif dan perhatian, penyelesaian masalah bersama. Sedangkan yang kedua, itu yang bersifat tertutup dan otokratis. Itu ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi tetapi tidak didukung dengan rasa saling percaya. Maksudnya, pencapaian tujuan dari organisasi ini lebih dipaksakan oleh pemimpin ke anggotanya. Bahkan, budaya organisasi yang tertutup ini juga memiliki sifat kepemimpinan otokrasi yang kuat. Yang terakhir, kita masuk ke karakteristik budaya organisasi. Budaya organisasi memang bisa berasal dari pengalaman, tapi tidak terbentuk begitu saja. Ada beberapa karakteristik budaya organisasi yang perlu diperhatikan, antara lain: 1. Inovasi dan keberanian mengambil risiko. Budaya organisasi memiliki karakteristik yang mendorong anggota atau karyawannya lebih inovatif dan berani mengambil risiko. Karena setiap anggota organisasi memiliki tingkat tanggung jawab yang tinggi, bebas dalam bekerja, dan memiliki banyak peluang untuk inisiatif dalam organisasi. Sehingga mereka perlu didorong untuk melakukan inovasi. Tapi di sisi lain, seluruh anggota juga harus lebih berani mengambil resiko ketika berinovasi. Nah, ketika mereka mengembangkan mobilisasi pengetahuan, keterampilan mereka untuk menciptakan atau memperbarui suatu produk maupun sistem, mereka juga harus berani mengambil resiko atau konsekuensi yang terjadi karena sebuah proses yang sedang berlangsung maupun dari kejadian yang akan datang. Karakteristik yang kedua, perhatian terhadap detail. Budaya organisasi juga memiliki karakteristik perhatian pada berbagai hal lebih detail mengenai sejauh mana anggota diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal detail. Dalam hal ini, organisasi mengharapkan para anggotanya untuk bekerja lebih detail, analisis, dan tepat sasaran. Jadi,
Organisasi tidak hanya menciptakan tujuan dan harapan kinerja karyawan yang jelas, tetapi juga memiliki struktur jelas terhadap pekerjaan anggota atau karyawannya. Yang ketiga, orientasi hasil. Budaya organisasi juga memiliki karakteristik orientasi pada hasil, yang artinya kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, bisa diandalkan, bertanggung jawab, dan mampu mengidentifikasi risiko secara sistematis, sehingga perlu memahami hubungan antara perencanaan dan hasil untuk mencapai keberhasilan organisasi. Yang keempat, orientasi orang. Karakteristik budaya organisasi lainnya adalah organisasi yang memberikan fokus terbesarnya pada anggota atau karyawannya. Karena anggota organisasi atau karyawan perusahaan adalah aset terbesarnya. Maka, manajemen biasanya mempertimbangkan efek dari hasil setiap keputusannya pada orang-orang yang bekerja dalam organisasi atau perusahaannya. Tapi, beberapa organisasi bisa mengesampingkan karakteristik budaya organisasi ini. Yang kelima, orientasi tim. Orientasi terhadap tim juga salah satu karakteristik budaya organisasi. Artinya, pemimpin memprioritaskan kegiatan kerja dalam organisasi berdasarkan tim tersebut, bukan pada individu. Yang keenam, agresivitas. Karakteristik budaya organisasi juga termasuk agresivitas, yakni perilaku menyerang orang lain atau memusuhi orang lain dengan bentuk pernyataan tegas, pemaksaan diri, dan dominasi kekuasaan. Dalam budaya organisasi, agresivitas adalah suatu kondisi di mana setiap anggotanya cenderung lebih kompetitif dan agresif. Karakteristik budaya organisasi ini juga bisa diartikan sebagai adanya toleransi konflik. Lalu yang terakhir adalah stabilitas. Stabilitas adalah kemampuan yang dimiliki suatu organisme, populasi, komunitas, atau ekosistem untuk menghidupi dirinya sendiri atau meredam sejumlah gangguan maupun tekanan dari luar. Budaya organisasi harus memiliki karakteristik stabilitas, yang mana kegiatan-kegiatan organisasi lebih fokus dalam mempertahankan status quo sebagai lawan dari perkembangan. Sekian presentasi saya mengenai budaya organisasi. Kurang lebih mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.